Bandung, tahun 1990-an. SD Sabang, yang terletak di tengah kota Bandung, terlihat seperti sekolah dasar pada umumnya. Halamannya luas, bangunannya bergaya kolonial, dengan dinding tebal dan jendela besar. Namun, bagi warga sekitar dan mantan murid-muridnya, ada sesuatu yang tidak beres di sana, terutama setelah jam sekolah selesai. Konon, sekolah ini dibangun di atas bekas lahan pemakaman masa penjajahan, dan beberapa bagian bangunannya tidak boleh direnovasi sembarangan. Karena tiap kali diubah, selalu ada kejadian janggal menyusul. Kisah paling menggemparkan terjadi di tahun 1997. Seorang anak kelas 4 bernama Yuda tiba-tiba menghilang di dalam lingkungan sekolah. Ia terakhir terlihat bermain di dekat gudang belakang saat jam istirahat. Teman-temannya mengaku Yuda sedang main petak umpet dan masuk ke gudang. Tapi saat dicari, gudang terkunci dari luar, dan Yuda tidak pernah keluar. Seluruh area sekolah digeledah. Polisi dikerahkan, bahkan keluarga Yuda menunggu berhari-hari di depan gerbang sekolah. Tapi hasilnya nihil. Tidak ada jejak Yuda, tidak ada suara, tidak ada tubuh. Guru-guru mulai trauma. Anak-anak takut ke sekolah. Lalu seorang penjaga sekolah, Mang Narto, akhirnya angkat bicara. Di belakang gudang itu, dulu katanya ada sumur tua, tapi udah ditutup. Waktu kecil, saya pernah lihat anak kecil jatuh ke situ. Beberapa hari kemudian, sekolah mencoba menggali area belakang, tapi tak ditemukan apapun, hanya bebatuan besar dan sisa-sisa tanah merah yang berbau amis. Ruangan kelas 6B dikenal paling angker. Guru-guru sering mengeluh karena suara berisik dan kursi bergerak sendiri saat malam, padahal tidak ada yang menggunakan kelas itu. Pernah suatu malam, petugas kebersihan yang sedang membersihkan koridor mendengar suara anak-anak membaca keras-keras, seperti sedang belajar mengaji. Tapi saat ia mengintip ke dalam, seluruh kursi terisi oleh anak-anak berseragam putih merah, semua membelakangi papan tulis. Namun tak satu pun dari mereka bergerak. Semuanya membatu dalam posisi duduk, dan udara ruangan terasa beku. Petugas itu pingsan. Esoknya ia ditemukan terbaring di dekat pintu kelas, dan sejak saat itu ia menolak kembali bekerja. Bu Lilis, seorang guru senior yang mengajar sejak tahun 1985, pernah bercerita kepada seorang jurnalis. Kadang saya hitung murid saya 31 orang, padahal daftar absen cuma 30.